Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Hijrianti dengan NIM ES 03224-892. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kebijakan Fisikal dan Moneter yang diampu oleh Bapak Busriyadi MPSY. Judul saya yaitu tentang makanan bergizi gratis atau MBG. Apa sih alasan dan dasar pemikiran adanya kebijakan MBG? Pertama, sebagai legasi pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang baik. Terus yang kedua yaitu dari sisi hak konstitusional. Program ini mendukung pendidikan karena anak yang gizinya baik akan lebih mudah belajar dan berprestasi. Yang ketiga, program ini juga terinspirasi dari negara maju yang sudah lebih dulu menerapkan makanan gratis di sekolah. Dan yang terakhir, program ini memiliki dampak ekonomi, yaitu membuka lapangan kerja serta menggerakkan UMKM dan sektor pangan di masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu dasar hukum dan aturan pelaksanaan MBG. Pertama, dasar konstitusi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak pendidikan yang mencakup pemenuhan gizi siswa. Yang kedua yaitu aturan hukum pelaksana. Pertama, peraturan presiden atau Perpres mengatur mekanisme dan tata kelola program MBG. Kedua, keputusan Presiden Kepres nomor 28 tahun 2025 membentukkan tim koordinasi pelaksanaan MBG. Yang ketiga, aturan teknis Badan Gizi Nasional. Pelaksanaan teknis termasuk prioritas produk, petani, dan UMKM lokal. Pembahasan yang ketiga yaitu pihak yang mengatur dan bertanggung jawab. 1. Badan Gizi Nasional atau BGN. 2. Tim koordinasi penyelenggara MBG. 3. Kementerian dan lembaga terkait. 4. Pemerintah daerah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. 5. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. 6. Kementerian Pertanian. 7. Sekolah dan Puskesmas. Apa sih manfaat program MBG? Pertama, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pertanian. Program MBG memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor pertanian. Hal ini karena bahan makanan untuk program MBG banyak dibeli dari petani lokal, sehingga hasil pertanian lebih terserap dan pendapatan petani meningkat. Bahkan, sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja massal. Program MBG juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Dengan banyaknya dapur umum atau SPPG yang beroperasi, masyarakat dapat bekerja sebagai tenaga masak, bagian distribusi, maupun pengelola logistik. Jadi, program ini tidak hanya membantu pemenuhan gizi, tetapi juga membantu mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menggerakkan ekonomi lokal atau UMKM. Program MBG turut menggerakkan ekonomi lokal karena bekerja sama dengan UMKM, petani, dan nelayan setempat untuk menyediakan bahan makanan. Dengan begitu, usaha masyarakat kecil ikut berkembang dan perputaran ekonomi di daerah menjadi lebih aktif. Yang keempat, meringankan beban ekonomi keluarga. Program MBG juga membantu meningkatkan beban ekonomi keluarga, khususnya orang tua siswa. Dengan adanya makanan bergizi gratis di sekolah, orang tua tidak perlu lagi mengeluarkan banyak biaya untuk uang jajan atau bekal anak setiap hari. Tapi, walaupun program MBG memiliki tujuan yang baik, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah yang sempat viral. Pertama, ada kasus keracunan makanan yang dialami oleh siswa, yang menjadi masalah paling serius. Yang kedua, ditemukan juga menu yang tidak layak, seperti kasus di Madiun di mana makanan yang sudah dibagikan tidak sesuai gizi, dan bahkan ada yang berjamur. Ketiga, program ini juga mendapat kritik terkait besarnya anggaran. Jika dianalisis, penyebab utama masalah ini antara lain lemahnya pengawasan di lapangan sehingga kualitas makanan tidak terkontrol dengan baik. Selain itu, distribusi makanan juga kurang tepat. Misalnya, makanan dibagikan untuk beberapa hari sekaligus yang berisiko rusak. Faktor lainnya yaitu keterbatasan SDM dan infrastruktur sehingga standar kebersihan tidak merata. Terus, ada juga kesalahan dalam pemahaman menu bergizi, sehingga makanan yang diberikan tidak sesuai standar. Dan terakhir, target program yang terlalu besar dan cepat membuat pelaksanaannya kurang maksimal di beberapa daerah. Apa sih hubungan kebijakan fisikal dengan program MBG?
program MBG sangat berkaitan dengan kebijakan fiskal karena menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Pertama, di sisi anggaran, program ini menyerap sekitar 335 triliun sehingga menjadi bagian besar dalam APBN. Kedua, pembiayaan program ini juga memengaruhi defisit negara. Pemerintah harus mencari sumber dana seperti dari pajak, efisiensi anggaran, atau yang lainnya. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran masih menghadapi kendala seperti keterlambatan pencairan dana yang menyebabkan beberapa tempat sempat berhenti beroperasi. Keempat, dari sisi positif, program ini memberikan dampak ekonomi seperti membuka lapangan kerja dan mendukung UMKM serta sektor pertanian. Namun di sisi lain ada risiko fiskal, terutama terkait keberlanjutan program. Jika anggaran terus besar tanpa peningkatan pendapatan negara, hal ini juga bisa meningkatkan defisit dan beban utang. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu program makanan bergizi gratis atau MBG merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sebagai bagian dari hak pendidikan sekaligus stimulus ekonomi masyarakat. Program ini memiliki dasar hukum konstitusional dan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional dengan berbagai lembaga yang terkait. Meskipun memberikan dampak positif bagi sektor pertanian, lapangan kerja, dan UMKM, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pengawasan, distribusi, dan polemik anggaran. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.